Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam. Jumpa lagi teman-teman bersama Guru Pelosok. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis pedagogi guru terkait dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Berbagi itu indah sob. Oke, langsung saja kita masuk di soal nomor 1. Salah satu tujuan guru atau pendidik mempelajari teori belajar adalah titik. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini pertanyaannya, tujuan kita mempelajari teori belajar. A. Untuk menguasai kompetensi profesional. B. Untuk menguasai kompetensi pedagogis. C. Untuk menguasai kompetensi sosial. D. Terampil mengajarkan teori belajar kepada siswanya. Baik teman-teman, sebelum kita melihat jawaban yang benar, teman-teman bisa memilih sesuai dengan pengetahuan yang teman-teman miliki. Jadi di sini jawaban yang benar adalah B. Jadi tujuan kita sebagai guru mempelajari teori belajar itu adalah untuk menguasai kompetensi pedagogis. Kita lihat pembahasannya. Untuk menguasai kompetensi pedagogik, seorang guru diantaranya harus dapat menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Menurut Hudoyo 1988, belajar merupakan suatu usaha yang berupa kegiatan hingga terjadi perubahan tingkah laku yang relatif. Teori belajar akan sangat membantu pengajar dalam membelajarkan siswa. Dengan memahami teori belajar, pengajar akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Pengajar akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar dengan optimal. Oke teman-teman, itu adalah jawaban tujuan kita sebagai pendidik dalam mempelajari teori belajar. Kita lanjut soal nomor 2. Aliran dari teori belajar yang memandang belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman adalah titik. A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lihat jawaban yang benar, teman-teman silakan memilih jawaban yang paling benar menurut pemahaman teman-teman. Kita lihat jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu kognitivisme. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita lihat teori belajar dalam aliran kognitivisme. Kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Menurut pandangan kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Oke teman-teman, jadi itu menurut pandangan dari teori belajar aliran kognitivisme. Mari kita bandingkan pandangan dari aliran kognitivisme dengan pandangan dari aliran behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi di dalam pikiran. Oke baik teman-teman, terkait dengan teori belajar ini, dua teori ini sering muncul di tes, baik itu tes CPNS maupun PKB guru belajar ya Bapak Ibu. Jadi mungkin teman-teman bisa mendalami lagi materi terkait dengan teori-teori belajar yang lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Implikasi dari eksperimen Pavlov pada pembelajaran adalah titik. A. Anak akan belajar jika dibiasakan. B. Anak akan belajar jika selalu diperintah. C.
Anak akan belajar lebih giat jika mendapat nilai baik. D. Anak akan belajar jika diberikan motivasi. Oke, baik teman-teman. Di sini jawaban yang paling benar adalah A, yaitu anak akan belajar jika dibiasakan. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Iwan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses, yaitu 1. Fase akuisisi, yang kedua fase eliminasi, yang ketiga fase generalisasi, dan yang keempat fase diskriminasi. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Pavlov, misalnya agar siswa menguasai materi tertentu. Siswa diberikan stimulus tertentu yang dikondisikan. Contoh belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, diberi hadiah berupa tambahan nilai. Diharapkan dengan hadiah tersebut, anak akan semakin semangat belajar sehingga belajar dapat menjadi kebiasaan. Jika setelah menjadi kebiasaan, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi, siswa tetap semangat untuk belajar. Jadi itu adalah jawaban yang paling benar. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Sehingga tujuan utama para pendidik adalah titik. A. Membantu siswa belajar menjadi manusia dewasa. B. Membantu siswa belajar bagaimana menghargai manusia lain. C. Membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. D. Menjadikan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Oke teman-teman, silakan teman-teman memilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Nah, di sini untuk nomor 4, saya memilih jawaban yang paling benar adalah C, yaitu membantu siswa mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik. Kita lihat pembahasannya. Teori belajar dalam aliran humanisme. Humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sehingga tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Kaum humanisme menerapkan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila A. Bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. B. Bahan pelajaran merupakan materi yang mutakhir. C. Metode yang menggunakan multimedia. D. Model yang digunakan model-model terkini. Oke teman-teman, jawaban yang paling benar adalah A, yaitu bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Kita lihat pembahasannya. Prinsip perhatian dan motivasi.
Implikasi prinsip perhatian dan motivasi bagi guru akan berupa perilaku-perilaku sebagai berikut. Agar perhatian dan motivasi siswa menjadi lebih, guru perlu menggunakan model, metode yang bervariasi. Guru perlu menggunakan media pembelajaran yang tepat agar perhatian dan motivasi siswa menjadi meningkat dalam mempelajari bahan pembelajaran. Guru dapat memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan minat siswa agar siswa tertarik untuk mempelajarinya. Guru selalu memberikan pujian baik secara verbal maupun non-verbal. Kita lanjut soal nomor 6. Pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, jika guru menggunakan pembelajaran klasikal, hendaknya A. Menggunakan metode, model atau strategi pembelajaran yang bervariasi. B. Memberikan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan materi ajar. C. Melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda-beda. D. Melaksanakan pengayaan bagi semua siswa, terutama pada siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. Oke teman-teman, untuk jawabannya nomor 6, itu jawaban yang paling benar adalah A, yaitu menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Prinsip perbedaan individu. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, dengan kebiasaan-kebiasaan yang hampir sama. Oleh sebab itu, pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, jika guru menggunakan pembelajaran klasikal, hendaknya antara lain menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang bervariasi, memberikan tugas yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing siswa, melaksanakan pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran, dan pembelajaran remedial bagi siswa yang belum mampu. Tadi di jawaban D itu dia secara umum ya untuk remedialnya itu. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa remedial itu kan bagi siswa yang belum mampu, sedangkan pengayaan itu kan bagi siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Ciri utama pembelajaran berdasarkan konstruktivisme diantaranya adalah A. Fokus pada perkembangan dan kemampuan kognitif siswa. B. Peran guru sebagai pengajar lebih dominan dalam proses pembelajaran. C. Terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dari guru kepada murid. D. Pembelajaran berlangsung kontekstual dan mengutamakan proses. Oke teman-teman boleh memilih jawaban yang benar. Dan di sini untuk jawaban yang saya pilih adalah D, yaitu pembelajaran berlangsung kontekstual dan mengutamakan proses. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, teori belajar dalam aliran konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Konstruktivisme berfokus pada penyiapan siswa pada penyelesaian masalah. Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran dan menjadi ciri konstruktivistik, yaitu 1. Mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. 2. Mengutamakan proses. 3. Menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang 4, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Oke, teman-teman, itulah jawaban yang paling benar untuk soal nomor 7. Jadi teman-teman bisa memperdalam lagi materi-materi yang terkait dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Sampai di sini dulu video saya. Di lain kesempatan kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Karena itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru.
Terima kasih, salam jumpa dan sukses untuk teman-teman semua.